Oke, sebelumnya gue mau ngajak kalian minta maaf kepada orang-orang di sekitar lo yang udah peduli sama lo dan lo nggak tahu cara ngebales dan lo nggak tahu apa maksud kepedulian mereka kepada kita. Gue juga mau ngajak minta maaf kepada orang-orang yang udah kita hianatin pertemanannya. Dari awal kita udah komitmen di dalam pertemanan, tidak ada hubungan atau perasaan apapun, baper-baperan. Ternyata gue nyimpen itu dan gue akuin gue mendem perasaan suka sama lo. Dan terakhir gue mau minta maaf. Sebenarnya gue tahu perasaan lo dan gue takut untuk peka terhadap apa yang lo lakuin sama gue. Gue juga tahu kalau lo itu peka dan tahu apa isi hati gue, apa maksud dari kepedulian gue, perhatian gue sama lo. Marah-marah gak jelas, mau nuntut, gue takut. Dan itu yang menjadi keresahan di saat ini yang gue rasain. Gue mau bahas hubungan tanpa status atau HTS yang orang sering singkat. Selamat datang di Ngoceh-Ngoceh menurut gue. Gue mau bahas hal ini karena jujur gue juga nggak bisa ngungkapin sama orang-orang yang selama ini gue temuin, dan entah mereka menyimpan perasaan atau kita sama-sama sadar bahwa kita punya perasaan, ataupun gue yang takut untuk ngungkapin kalau gue itu punya perasaan. Jadi gue nyaman-nyaman aja dengan aktivitas yang kita lakuin sama-sama dan ngoceh-ngoceh atau ngobrol-ngobrol yang gak jelas, tapi menurut gue itu adalah hal yang paling quality time, hal yang paling berkesan buat gue dan hidup gue. Gue suka kalau ngejalanin aktivitas apapun dengan lo. Gue suka kalau gue curhat-curhat sama lo, dan gue suka dan nyaman selama ada di samping lo. Gue gak tahu ini apa, tapi istilah yang menggambarkan kondisi hubungan dua orang yang menjalin kasih tanpa status pacaran. Orang-orang yang ngejalaninya tidak pernah menyebutkan mereka tengah menjalin hubungan spesial yang membuat mereka terikat satu sama lain. Yang dilakukan hanyalah bersenang-senang bersama, pergi sama-sama, mendiskusikan hal-hal yang ingin kita lakukan sama orang itu, dan hal-hal kecil yang ingin kita bagi, kita sharing, dan kita hadapi terasa lebih nyaman. Dan jujur aja gue kecanduan cerita sama lo, gue kecanduan pergi-pergi dan mendiskusikan hal-hal yang random sama lo. Gue gak tahu hubungan tanpa status ini apakah akan bertahan. Gue gak tahu juga. Gue gak tahu juga kenapa lebih nyaman ketika lo sama gue kemana-mana sama-sama, dan kita sama-sama sadar kalau kita gak bisa nuntut seseorang. Kita sama-sama sadar kalau kita gak bisa marah-marah, ngelarang-larang, ataupun ingin nyampein apa yang mengganggu di pikirannya kita sama orang itu. Dan kita seemosi itu ketika seseorang yang menjalin hubungan tanpa status dengan kita, ada yang ingin merebut posisi kita di samping dia. Kita marah, kita ngelarang-larang hal-hal yang membuat kita cemburu, marah-marah gak jelas. Gue gak tahu itu fenomena apa, tapi jujur aja ketika hubungan tanpa status yang kalian jalanin sekarang dengan orang-orang yang bikin lo seneng, lo gak bisa marah-marah. Lo harus sadar kalau lo itu gak bisa nuntut sesuatu sama dia. Lo itu harus sadar kalau lo juga gak bisa minta kepastian sama dia. Lo itu cuma harus mensupport walaupun sakit hati ketika dia menceritakan ketemu sama orang yang dia suka atau apapun itu. Lo harus sadar itu, karena jujur aja HTS ini kayak kita nemenin orang yang lagi gabut-gabutnya. Kita lagi mensupport orang untuk kembali bangun, kembali bangkit. Ketika bangkit dari rasa sakitnya terhadap masa lalunya, udah pulih, kita
tetap akan dianggap sebagai orang yang cuma mensupport aja. Kita akan ada batasan sebagai temen biasa. Lo harus sadar juga, karena lo gak bisa marah tentang gue itu suka sama lo. Lo itu sadar gak sih kalau gue itu suka sama lo? Kenapa lo gak peka-peka sih? Lo gak bisa kayak gitu. Gue tahu kok perasaan lo ingin ngungkapin itu sama dia, di telinga dia, berteriak keras-keras sama dia. Gue tahu kok apa yang lo rasain sekarang. Tapi itu gak bisa, karena apa? Kita ketakutan untuk, misalnya nih, kita dalam circle pertemanan dan lo takut untuk canggung kepada teman lo takut kalau perasaan lo adalah perasaan yang lo milikin sendiri, lo cuma bisa beri dia support dan kasih kode kecil-kecil terus, dan lo nggak tahu. Itu lebih parahnya kalau perasaan ini kita yang milikin sendiri. Gue belum bahas juga masalah kalau misalnya kita sama-sama tahu dan lo sama-sama tahu punya perasaan sama dia, dia juga sama-sama tahu kalau kita sama-sama memiliki perasaan yang sama, tapi entah kenapa kita saling sadar kalau kenyamanan yang kita ciptakan ini tanpa status hubungan itu lebih nyaman daripada kita menjalin sebuah hubungan dengan yang misalnya kayak kemarin-kemarin kita pernah menjalin hubungan dan rasanya hambar ketika kita menjalin dengan tanpa status, kok lebih mengasihkan. Jujur aja, yang sekarang lagi ngerasain itu, mohon untuk lebih sadar diri dan lebih berani untuk ngungkapin. Supaya apa? Kalian harus komitmen ketika kalian mengungkapkan apa yang kalian rasain sekarang. Jangan pernah mengharap apa yang mereka rasain juga harus sama apa yang kamu rasain. Gak boleh. Dan lo juga harus siap ketika perlakuan dia waktu tanpa status, dan tiba-tiba ketika kamu lakukan untuk mengungkapkan itu kepada dia, perasaan itu kepada dia, lo harus siap kalau perlakuan dia itu udah beda dengan sebelum kamu ungkapin. Karena apa? Mungkin aja dia nggak punya perasaan sama lo dan dia nganggep lo sebagai orang yang deket, nggak sebagai pasangan, dan mungkin aja kriteria-kriteria yang dia lihat sama kita itu adalah seorang pendengar yang baik. Jadi jangan kaget ketika orang yang HTS-an sama lo tiba-tiba hilang respect dan asing. Lo nggak bisa nuntut apa-apa. HTS itu emang menyenangkan, tapi bakal asing pada waktunya. Dan sakitnya itu melebihi dari putus hubungan dengan seseorang. Jujur aja, ini yang selama ini gue rasain. Tiba-tiba hilang respect dan gue gak bisa lakuin apapun itu. Yang gue lakuin hanyalah nginget-nginget masa-masa waktu kita pernah melakukan hal ini sama-sama. Yang lo lakuin sekarang di Instastory itu kita pernah lakuin sama-sama, hanya aja bedanya dulu kita nggak dokumentasiin atau gimana begitu. Itu adalah contoh kecilnya. Lo harus kuat, lo harus bisa berani lagi. Makanya gue nggak saranin hubungan tanpa status ini ada, karena itu adalah bentuk pecundang, bentuk munafik dari seseorang untuk menyembunyikan perasaan dan ketakutan. Ketika kita udah memutuskan untuk mengungkapkan perasaan itu, kita tidak mendapat hal yang sama yang kita rasain. Saran gue sih jangan terlalu gelap mata. Lo milih tanpa status, berhubungan tanpa status hanya untuk sama-sama dengan dia terus, hanya untuk melihara perasaan yang seneng, perasaan yang lo rasain sekarang itu seneng sementara, daripada lo udah tahu berakhir pada lost kontak, asing, dan itu menyakitkan banget pokoknya. Ya, untung-untungan orang yang melakukan HTS-an itu berakhir pada jadian, ya syukur. Tapi sampai sekarang
tidak jarang dari orang di luar sana melakukan HTS selalu gagal, berakhir pada lost kontak, dan kita selalu keluar tiba-tiba sendiri dan berakhir ditanya, mana sih ini, ngingetin lagi kalau kita itu adalah orang yang sedekat itu. Ternyata penyesalan-penyesalan mulai muncul di kepala kita kalau kenapa dari dulu gue gak ungkapin aja perasaan gue. Jujur aja, gue gak saranin hubungan tanpa status ini dilanjutin atau lo lanjutin sama HTS-an lo. Mending lo nerima diri sendiri dan berani untuk ngungkapin yang lo rasain sekarang. So, akhir kata itu aja sih yang gue mau bahas dan ingin gue keluarin dari isi hati gue. Karena jujur aja dulu gue pernah punya HTS-an, gak relate banget. Sampai sekarang kita asing-asingan, sama sekali gak respect. Padahal kalau diingat-ingat dulu, kita ngelakuin dari napas bangun tidur sampai akhir waktu mau tidur juga kita selalu sama-sama ya kan? Gimana? Sejalan sama pikiran lo gak? Jadi beranikan diri untuk ngungkapin sesuatu dan beranikan diri untuk ngambil keputusan yang lo lakuin sekarang. So, itu aja sih dulu ya. Mungkin ke depan gue mau bahas yang lebih asik. Mudah-mudahan kalian yang ngejalaninya sekarang bisa dapat kemudahan untuk berani mengambil keputusan, ataupun yang sudah ngejalaninya sekarang ya udah lo kembali ke aktivitas lo hari ini. Jangan mikirin hal-hal yang nggak penting. Lo adalah orang yang paling bahagia untuk lo sendiri. Terima kasih dan selamat mendengarkan.